hu ahad, hu ahad. Astaghfirullah, Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minkas salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minkas salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 hakim. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 majid. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allahu. Hayanakun sifat Allah, hayanari wahdaniyatan Allah wujud kidama apa mukhalafatul lil hawa bisi qiyamu dinafsi wahdaniyah kudrat iradat ilmun hayun syamam
kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asyu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan meleti saluran Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah memberkahi hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih sayang. Mudah-mudahan Allah meluaskan kepada kita maghfirah ampunannya kepada kita dan mereka, dan selalu memberikan jalan pertolongan kepada kita dan mereka, jalan keluar atas segala kesusahan-kesusahan kita, serta meluaskan kepada kita dan mereka rezeki dan anugerahnya kepada kita tanpa susah kita mencapainya. Mudah-mudahan Allah mewujudkan kepada kita ridhonya untuk kita, sembari memberi tanda-tanda kepada kita untuk kita ridho kepada Allah Azza wa Jalla, dan dibersamakannya kita bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, faqala ja'alahullahu laka aduwan, sengaja Allah menjadikan atau telah Allah menjadikan kepadamu aduan, musuh. Musuh itu maksudnya setan. Setan. Liyahu syaka bihi ilaihi wa harraka alaikan nafs liyaduma ikbaluka alaihi. Sengaja Allah menjadikan kepada dirimu itu ada musuh, supaya dihantarkannya padanya dirimu kepada Allah. Wa harraka alaikan nafs, dan mengorbankan kepada dirimu engkau itu dirimu untuk beritikad liyaduma, supaya berkekalan ikbaluka alaihi, engkau berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita Syekh Musannif ini mengekalkan tentang makna kita berharap selalu kepada Allah, atau bahasa lain hikmah dibalik adanya setan-setan itu. Minggu kemarin kita membahas tentang ija alim ta'ana setan layak pul anka. Kemarin tentang berita bahwa setan itu adalah musuh kamu, dan setan itu tidak lengah kepada dirimu, sehingga engkau perlu meminta pertolongan kepada Allah. Bagian yang kedua ini Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan Allah sengaja menjadikan setan-setan itu untuk apa?
sebagai musuh kamu, supaya kamu tergiring untuk meminta bantuan kepada Allah, supaya kamu tergiring, supaya kamu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bedanya kalau kita memahami setan itu gangguan itu, ya kita mungkin terganggu kita kepada Allah, tapi justru menguatkan kita. Seperti kita mengambil satu tarekat ilmu, ya, tarekat kamu apa? Tareknya kan jawabannya adalah tarekat kita adalah menuntut ilmu, talabal ilmi, menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu akbarul lil fadilah, sangat besar pahalanya, yang kita tidak mungkin mengerjakan di rumah. Misalnya kita beribadah sembahyang, tidak mungkin kita di rumah bisa mengerjakannya. Ibadah apapun juga di rumah, kecuali dengan menuntut ilmu. Andaikan boleh tidak sembahyang 5 waktu, maka tetaplah menuntut ilmu itu lebih bagus. Tapi karena sembahyang 5 waktu itu kewajiban, maka harus ditunaikan. Maka menuntut ilmu pun disebut di dalam agama kita sebagai kewajiban. Namun Imam Al-Ghazali membatasi kewajiban itu ada fardiyah, ain fardiyah, ada yang sifatnya kifayah. Kifayah artinya mencukupi kalau diwakili oleh beberapa orang. Itu ditinjau dari segi hukum. Namun ditinjau dari segi hati nurani, maka sebenarnya menuntut ilmu itu adalah wajib, ya, dari segi hati nurani. Kenapa? Karena hanya ilmu itulah satu-satunya jalan seseorang bisa mendapatkan wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dengan ibadat-ibadat yang lain. Sehingga para ulama sepakat menuntut ilmu agama itu sama dengan melaksanakan ibadah. Jadi menuntut ilmu itu ibadah. Jadi kalau Anda ke majelis ta'lim yang diajarkan agama, maka itu adalah ibadah. Ibadahnya enak. Menuntut ilmu itu ibadah yang enak, ya kan? Perjuangan antara al-aqlu wal qalbu, ya, al-aqlu wal qalbu, akal dan hati. Jadi menuntut ilmu itu dua yang diperjuangkan, akal dan qalbu. Dan itu yang nanti akan mengalahkan setan. Jadi setan itu kalah, ya kan, karena ilmu, ya, karena ilmu. Ja'alahullahu laka aduwan. Qala ta'ala inna syaitan lakum aduun mubin. Karena di dalam Al-Quran itu kata Syekh Asy-Syarqawi dalam syarah beliau, bahwa yang dimaksud itu adalah setan itu musuh yang nyata. Di dalam Al-Quran musuhnya. Tapi kita orang muslim hampir tidak pernah melihat ada setan di mana, ya, ada setan di mana. Setan itu ada di mana-mana sebenarnya. Setan itu ada pada diri kita yang disebut dengan setan korin kemarin, yang selalu dia berbisik kepada kita. Makanya jangan terlalu terima bisikan kecuali bisikan nurani. Namun kita kadang tidak tahu juga yang mana bisikan nurani, yang mana bisikan setan. Yang nurani itu ada yang langsung dari Allah, itu para nabi biasanya. Kemudian kita ini adalah khotir dari malaikat. Kita tidak mengerti, karena setan itu dengan ilmunya dia bisa menyesatkan kita tanpa kita sadar. Misal kata setan, baik beribadat di rumah aja sembahyang daripada menuntut ilmu ke sana. Ujung-ujungnya ilmu itu kan disuruh beribadat juga. Iyalah, karena disuruh beribadat, ujung-ujung ilmu itu kan disuruh ibadat juga. Jadi baik beribadat aja di rumah. Nah, akhirnya kita beribadatnya di rumah, menuntut ilmu kita tinggalkan. Padahal rugi, karena kita tidak tahu bahwa menuntut ilmu itu ibadah yang sangat tinggi derajatnya. Bahkan Nabi mengatakan lebih bagus daripada 1000 rakaat sembahyang. Siapa yang berjalan keluar rumahnya bahwa fisabilillah, menuntut ilmu, talabal ilmi bahwa fisabilillah, dia termasuk orang yang di jalan Allah subhanahu. Di jalan Allah itu satu-satunya cara menurut Al-Quran, tunzikum min azabin alim, mengeluarkan engkau daripada azab yang pedih. Nah, itu luar biasa. Jadi fisabilillah itu jalan supaya, makanya orang sabilillah itu kadang-kadang berani habis-habisan kan berkorban, karena memang itu jalan.
tarekat supaya masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Nah, di mana dalam hidup hari-hari itu? Fil ilmi, dalam kita talabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Liyahsuka bihi ilaihi li'annaka ija arabta annahu la taqata laka ala muqabalatihi binafsika. Karena supaya engkau bisa mendekati atau melawannya, menghindari dari setan, melawannya. Bila engkau sesungguhnya, jika engkau arabta mengetahui semua itu, annahu la taqata laka, engkau itu sebenarnya tidak ada mampu melawan setan. Kenapa setan itu tidak mampu dilawan? Karena dia melihat kita, kita tidak melihatnya. Kita kurang ilmu. Ilmu kita kurang. Nanti ada orang-orang yang berilmu beda lagi. Nah, tapi orang yang tidak berilmu tidak tahu cara-cara satu-satunya apa, kata Syekh. Ya, banyak berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaiton. Ma'amalakan isti'ajah. Isti'ajah itu a'udzubillahi minasyaiton. Dan berdoa kepada Allah supaya tetap terus membimbing, mengarahkan. Ala muqabalatihi binafsika. Lama anta alaihi min ghayati dha'fi. Karena engkau itu sesungguhnya memiliki yang disebut dengan ad-dha'fu, ghayatud dha'fi, tujuan yang sangat lemah atau keinginan yang sangat, wal ajji, al-ajj itu juga kelemahan, kepayahan. Kamu itu banyak kepayahannya. La mahalata ilal isti'anah, bila tanpa pertolongan Allah pasti kamu akan dikelabui oleh setan-setan itu. Ayo, nang tadi bayangkan di rumah aja jar, ujung-ujungnya ceramah tuh jar. Anu apa? Ada lagi misalnya ambil kesimpulannya aja, apa jar kesimpulannya itu penting jar. Sudah nang lain-lain itu dia penting gitu kan. Yalah. Bila dapat kesimpulan diam sudah aja. Oh, ya lah. Akhirnya orang berlomba-lomba mencari kesimpulan, padahal ya tidak bisa. Tidak bisa hanya itu. Misalnya begini. Mendengar, sekedar mendengar-dengar. Ada zikir yang paling hebat. Zikirnya adalah hu katanya. Lalu diamalkan hu itu. Tapi tidak tahu ilmunya di dalamnya. Itu namanya berzikir gairul makna. Zikir tanpa makna. Sama seperti begini. Bismillah, begini. Al-Quranul Karim itu dapat disimpulkan hanya dalam satu surah, namanya surah Al-Fatihah. Itu Nabi yang menyebut. Ummul Quran adalah Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah itu dapat disimpulkan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau disimpulkan lagi, dia hanyalah Bismillah saja. Bismillah itu kalau disimpulkan lagi hanya huruf ba, huruf ba, huruf ba, huruf ba. Coba, ba itu kalau disimpulkan lagi nuktah titik. Coba bayangkan, kalau nuktah titik itu bila harfin wala sautin, setelah itu tidak ada huruf lagi, tidak ada suara lagi. Bayangkan mengamalkan huruf ba itu bisa enggak? Gitu ya. Karena mengambil kesimpulan. Kalau itu ambil kesimpulan itu aja. Nggak bisa kita. Maka tunggulah Allah memberi kesimpulan kepada diri kita sendiri sesuai kemampuan kita. Allah memberikannya kepada diri kita, itulah yang benar. Maka berseyogianya kamu meminta terus isti'anah alaihi kepada Allah bimaulaka al-qawi al-matin, Allah yang maha kuat lagi maha matin, yang mematikan. Wa wajadaka minka iltija, maka engkau harus bagaimana engkau menemukan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, wal intisara bihi, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah, wa tawakkula,
dan bertawakal, berserah diri kepada Allah agar engkau tidak diganggu, digoda oleh setan. Yang jadi masalah kita tidak tahu ada gangguan setan. Iyalah, sehingga kita tidak perlu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim atau kalimat lain minta perlindungan. Padahal kita hari-hari diganggu setan, tapi kita tidak tahu diganggu setan. Nah, itu masalahnya kadang-kadang. Mana setannya? Sampai ada orang muslim berkata setan itu bayangan saja, tidak ada sebenarnya setan itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu keyakinannya berarti dia yang disebut dengan mematahkan atau menghilangkan keyakinannya terhadap ayat Al-Qur'anul Karim. Maka siapa yang kufur terhadap ayat Allah, tidak percaya dengan ayat Allah, inna syaitan misalnya lakum adun mubin, maka dia kufur pada agama Allah. Naudzubillah min. Saya tadi mengisahkan tentang bagaimana setan itu merayu orang-orang tanpa disadarinya dari satu lembah ke lembah yang lain. Orang dihalanginya ke majelis taklim, ya Kak, supaya orang tidak dapat ilmu. Kemudian nanti di posisi tertentu, di pojok tertentu, dilihatnya orang ini sholat 5 waktu, dicukupkannya lah. Ini orang ini tidak bisa lagi diganggu dari sholat 5 waktu, sudah sangat kuat sekali ini. Lalu akhirnya dia berkata bahwa membenarkan bahwa memang sholat 5 waktu ini cukuplah bagimu, tidak perlu lagi yang lain. Akhirnya hanya sholat 5 waktu saja orang bertahan. Padahal kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu saja, sedangkan dosa-dosa kita ini banyak, baik dosa-dosa yang kita ketahui maupun tidak ketahui. Nah, ini masalahnya kadang-kadang, termasuk dosa kejahilan kita. Nah, itulah setan memelihara orang dalam sebuah kuncup keadaan yang tidak diketahui. Dia akan terbuka nanti bila kita membuka kuncup ilmu-ilmu itu. Dari tudung ilmu, satu ilmu ke ilmu yang lain, akhirnya terbuka semua. Bid'ah-ihi, yaitu bagaimana kita bertawakal menolak setan itu. Karena pa'adu watu setan hiyallati radaqallahu biha ilahi. Karena memang setan itu musuh yang nyata, yang dia itu menolak atau menahan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fala yahtazuna ila adui, karena mereka tidak lagi memerlukan perlawanan, tidak berhajat lagi untuk bermusuh dengan setan itu, karena setan itu dianggap sudah tidak ada lagi. Maksudnya pada gak mengganggu diri mereka. Yasuhum li'anna ta'alaqahum bihi kattabi'i bihim palayal tafatuna ila iblis walau la amarallah ta'ala lahum bil isti'ajah. Karena mereka sudah sangat cinta kepada Allah, mereka sudah terus mendekati Allah, sehingga Allah melindungi mereka secara otomatis, sehingga mereka bisa merasakan dengan hati mereka bagaimana sesungguhnya makna langsung isti'ajah dari Allah Azza wa Jalla. Masta'azu minhu yasta'azu billahi minhu ay bitolabi mutabi'atil hawa wasyahwat wa harraka alaikan nafs. Dan bagaimana Allah membakar atau memberi semangat atas engkau tentang dirimu, adanya hawa nafsu dalam dirimu, yakni bitolabil mutabi'atil hawa wasyahwat. Allah meletakkan hawa nafsu pada diri kita, ya kan? Karena ada hawa nafsu itu, kita kadang-kadang tidak bisa melawan setan, karena hawa nafsu itulah yang dibakar oleh setan kepada kita. Allah yang meletakkan hawa nafsu itu kita. Nah, ayo, kayak apa? Kita sendiri ada hawa nafsu. Begitu orangnya menahan dari judi, nanti datangan teman-temannya mau mengajak judi, ya enggak? Iyalah, dianya tidak mau lagi judi, cuma karena teman mengajak, akhirnya apa? Ya, mau lagi karena dia sudah memang ada hawa nafsu bermain judi.
Karena dia berhawa nafsu, santai hidupnya, lalai, melupa kepada Allah, maka terus-meneruslah dia lupa kepada Allah. Dan begitu ia mau ingat kepada Allah, setan menghalanginya untuk ingat kepada Allah. Akhirnya hari-harinya lupa dengan Allah aja wajalla. Yang dikisahkannya hari-hari masalah politik saja. Ya kah? No, bawaan sana paling masalah politik aja, tentang presiden, tentang gubernur. Ya kah? Apa gunanya bagi dirinya? Jadi presiden tidak dia, jadi gubernur juga tidak. Oh gitu ya. Ini maunya lah. Nah, inilah kesusahan. Namun kamu ketika melihat hawa nafsu itu ada pada diri kamu, kita hari-hari kadang-kadang meributkan persoalan yang kita tidak perlu. Tidak ada untungnya di akhirat, kita malah merugikan, melalaikan kita kepada Allah dan yaumul akhirat. Ya lah, apalagi isu sentral bila malam minggu nih kemana rame biasanya? Nah, perjalanan yang lah. Bahkan bila tidak berjalan-jalan, tidak ke mal-mal tertentu misalnya, itu terasa diri, terasa hina, terasa miskin itu. Wah, aneh kan? Siapa yang meniupkan hati seperti itu? Setan kan? Itulah kita dalam hidup. Hawa nafsu kita berkembang, dinyalakan, dikobarkan oleh setan. Padahal kalau kamu tahu hawa nafsumu yang ada pada dirimu dan adanya setan itu, liyadu ikbaluka, supaya engkau bisa taat kembali kepada Allah aja wajallah. Dengan mengetahui itu, kamu pun menyiapkan diri kamu dengan tawakal dan berserah diri kepada Allah, minta lindungi kepada Allah, lalu menambah ilmu kamu. Yalah, nah harusnya begitu. Itulah nasihat Syekh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fattah ya Rajad, ya Fattah ya Rajad, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Waris ya Wahhab, ya Waris ya Wahhab, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Fattah ya Rajad, ya Fattah ya Rajad, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Samad ya Ahad, ya Samad ya Ahad, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Fattah ya Rajad, ya Fattah ya Rajad, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Sayyidal Wujud, ya Sayyidal Wujud, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, ya Fattah ya Rajad, ya Fattah ya Rajad, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Sayyidal Anbiya, ya Sayyidal Anbiya, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, ya Fattah ya Rajab, ya Fattah ya Rajab, ya Arhamar Rahimin,
Ya